Hai guys, kalian tahu nggak sih pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pembangunan negara. Pajak memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Kami adalah kelompok yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang memiliki ketertarikan dan fokus pada studi perpajakan. Perkenalkan, nama aku Syakila dengan NIM C0D052 dan teman aku. Hai, aku Alia Fadisaki dengan NIM C0D024046. Hai, nama aku Daniela Molalase dengan NIM C0D02040. Hai, aku Neiza Dwi Afrelia dengan NIM C0D024064. Dalam kesempatan ini kami akan membahas salah satu aspek penting terkait pajak, yaitu pajak masukan. Semoga video ini bisa menyenangkan dan bermanfaat buat kita semua. Yuk, langsung kita mulai. Apa itu pajak masukan? Nah guys, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan atau impor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Pajak masukan pada suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme pengkreditan prinsip utamanya. PM dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. PKP belum berproduksi. PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan PM hanya untuk perolehan dan atau impor barang modal. Hasil pengkreditan. Jika PK lebih bayar PM, selisihnya adalah PPN kurang bayar yang harus disetor. Jika PM lebih bayar PK, selisihnya adalah kelebihan PM yang harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan pajak masukan dan restitusi. Kelebihan pajak masukan dan restitusi. Yang pertama, ada kompensasi. Kelebihan pajak masukan umumnya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu yang kedua ada restitusi atau pengembalian. Permintaan pengembalian kelebihan pajak masukan hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku atau saat pengakhiran usaha. Lalu yang ketiga ada restitusi setiap masa pajak. Dikecualikan restitusi dapat diajukan setiap masa pajak oleh PKP tertentu seperti PKP yang melakukan ekspor, BKP atau JKP. Lalu ada PKP yang belum berproduksi. Lalu yang keempat ada gagalnya berproduksi. Pajak masukan atas barang modal yang dikreditkan atau direstitusi wajib dibayar kembali jika PKP gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak masa pajak pengkreditan dimulai. Apakah PKP yang belum berproduksi dapat dikreditkan? Namun bagi PKP yang belum berproduksi, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal diperkenakan untuk dikreditkan kecuali pajak masukan bagi pengeluaran. 1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 2. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. 5. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang keenam, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak di luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Terakhir, perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum PKP berproduksi.
Lalu apa kelebihan pajak masukan? Kelebihan pajak masukan. Atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan pajak masukan terjadi pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pajak masuk tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Maka, atas kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh yang pertama, ada PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ada PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Ketiga, ada PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. Keempat, ada PKP yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang kelima, PKP yang melakukan ekspor jasa kena pajak. Keenam, PKP dalam tahap belum berproduksi. Itulah kelebihan dari pajak masukan. Apa itu penyerahan terutang pajak? Selanjutnya, ada penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dikenakan PPN. Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika dalam suatu masa pajak, PKP melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang pajak, namun pajak masukan untuk penyerahan terutang tidak dapat dipastikan, maka pengkreditan pajak masukan dihitung menurut pedoman dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk memudahkan dan memastikan kepastian bagi PKP. Bagaimana pengkreditan pajak masukan? Pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang tidak melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang dibebaskan PPN. Pedoman pengkreditan PM ini tidak berlaku bagi PKP yang ditetapkan menggunakan norma sesuai pasal 9 ayat 7 Undang-Undang PPN dan PKP yang menjalankan usaha tertentu seperti perdagangan, kendaraan bermotor bekas enceran. Pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak hanya terbatas pada yang berhubungan dengan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang terutang pajak dan bagian tersebut harus dapat dipastikan dari pembukaan, termasuk jika BKP awal yang tidak terutang pajak diolah lebih lanjut menjadi BKP yang terutang pajak. Lalu bagaimana kalau pajak masukan belum dikreditkan? Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Nah guys, kesimpulannya, pajak masukan adalah PPN, pajak pertama nilai yang dibayarkan atau dipungut oleh wajib pajak saat membeli barang atau jasa kena pajak dari pihak lain. Pajak masukan ini dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak keluaran yang menjadi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT PPN-nya. Dengan kata lain, pajak masukan berfungsi sebagai pengurang pajak yang harus dibayar sehingga tidak terjadi pajak berganda pada setiap tahap produksi atau distribusi. Prinsip utama pajak masukan adalah memastikan bahwa pajak hanya dikenakan pada nilai tambah yang sebenarnya dan wajib pajak dapat mengklaim pajak masukan sebagai kredit pajak selama barang atau jasa tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang dikenai pajak. Jadi, pajak masukan berperan penting dalam mekanisme PPN untuk menghindari akumulasi pajak dan memastikan keadilan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Nah guys, sekian video dari kami tentang pajak masukan. Jika terdapat kesalahan dalam video atau penyampaian ataupun materi, kami mohon maaf ya. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye.